Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Andi Setiawan dengan NPM saya 2375804. Di sini saya akan mengerjakan lab 6.3.6.3.6, yang mana di lab ini kita akan mempelajari mengenai CI atau CD pipeline using Jenkins. Oke. Jadi di tujuan kali lab ini tuh sudah dijelaskan ada part ke-1 sampai part ke-8 dan juga ada background atas skenario-nya. Jadi di lab kali ini itu latar belakangnya itu kita akan commit sampel kode ke GitHub repository, kemudian kita akan modifikasi kode tersebut di lokal, dan juga kita akan commit change atau memberikan perubahan, dan juga kita akan menginstal kontainer di includes versi atau Jenkins. Jadi kontainernya itu kita akan sesuaikan dengan versi Jenkins, yaitu kita setelah itu akan mengonfigurasi Jenkins dan akan mendownload dan juga merunning sampel program yang sudah kita buat. Next, kita akan menambahkan insight Jenkins di sampel program kita agar program tersebut atau sampel apps itu bisa running secara sukses. Nah, kemudian kita akan integrasi sampel apps kita dan juga kita tester. Kemudian kita development pipeline kita, dan juga kita akan verifikasi sampel apps dan juga deploy time you change code. Oke. Yang pertama, kita langsung masuk ke step by stepnya. Launch events, kemudian commit sampel app kit, name, konfigurasi VM, oke. Di sini kita buat mungkin saya akan buat GitHub di sini saja repository-nya. Oke. Di sini kita pilih ini. Repository. Kemudian new repository. Itu kita buat repository name-nya, namanya itu apa tadi, bebas ya, kita cek dulu. Oke, di sini saya akan memberikan nama CI CD. Oke, kita create repository. Oh, ini repositorinya. Oke, kita edit dulu.
commit private, oh kita private. Repository. Oke, kita sudah membuat repository. Selanjutnya kita disuruh untuk git config username sampel user. Selanjutnya setelah itu kita inisiasi directory ke repository. Setelah selesai kita git init. Selanjutnya kita disuruh untuk point repository ke GitHub repository. Kita disuruh untuk remote, git remote add origin kita masukin ini. Setelah selesai kita masukkan git add, kita titik, kemudian kita git status. Selanjutnya kita git commit min m commit sample app file, tutup. Setelah itu kita push git push origin master username for the GitHub password. Ini personal access token. Eta personal access token.
Oke, kita buat dulu tulisan untuk membuat Oke, di sini kita sudah push ke GitHub kita. Saya akan cek dulu repository saya. Oke, kita next saja mungkin ya. Nah, di sini kan tadi kan saya disuruh untuk commit, kemudian kita push ke master. Nah, di sini tuh tadi saya membuat username dan saya membuat token klasik di GitHub saya. Nah, itu sudah berhasil. Selanjutnya mungkin saya akan melakukan modifikasi sampel apps dan juga push ke Git. Oke, di sini kita next aja dulu. Nah, di sini tuh kita disuruh untuk membuka sampel nano sampel oke. Di sini kita disuruh untuk mengganti port. Kita hapus ya mungkin ini ya. Oke, kita copy. Lalu di sini juga ada tambahan. Oh, jadi di sini tuh versi lengkapnya ya. Kita paste aja. Oke, setelah itu kita bisa Ctrl X lalu Y untuk menyimpan. Selanjutnya kita disuruh masukkan bash sample apps.sh. Jadi perintah ini tuh untuk verifikasi. Sample from the mainland. Maksudnya
Oh iya deh. Baik, jadi saya tadi itu salah untuk penempatan kode dan juga penyusunan kodenya. Jadi saya sudah minta bantu ke Mbak GPT saya untuk merapikan kode saya tadi, dan hasilnya itu berhasil. Dengan outputnya itu mendownload masing-masing dari template kita. Oke, kita lanjut. Sini kita disuruh untuk push ke GitHub lagi. Setelah ini selesai, kita push ke GitHub. Oke, untuk mendownloadnya memang sedikit membutuhkan waktu ya, karena memang ini itu sangat banyak. Tadi itu kita juga bisa lihat di dalam kode sampel tadi itu sangat banyak sekali yang ingin di-download seperti itu. Jadi dia membutuhkan sedikit waktu. Oke, di sini kita lanjutkan. Di sini kita disuruh untuk nge-push di repositorinya. Di status untuk mengecek. Nah, di sini kita bisa lihat sudah ada file baru. Selanjutnya kita commit dengan port 5050.
Oke, setelah kita commit, kita push lagi, klik push origin master, masukkan username, masukkan token. Waduh, oke. Setelah selesai, lanjut. Di sini kita disuruh untuk download Jenkins image. Kita download dulu. Docker pun slash oke. Tunggu. Setelah itu kita akan install Jenkins di Docker container. Kita tunggu. Oke, selanjutnya di sini kita sudah mendownload atau Docker pool. Selanjutnya kita masuk ke start Jenkins Docker container. Nah, jadi kita itu akan mengcopy text editor di view PDF version. Kemudian kita akan lihat di command prompt Docker container kita itu sudah terizinkan atau belum. Nah, jadi itu perintahnya itu adalah seperti ini.
Coba kita masukkan semuanya, kita paste. Aduh, cd Oke. Selanjutnya kita masuk ke tahap kita salah lagi. Kita paste, kita tempelkan ini. Ini. Kita lanjutkan. Sini kita menambahkan new job. Welcome to Jenkins. Desain alternatif. Kamu akan membuat item dan akan keluar. Selanjutnya enter. Di sini kita disuruh untuk docker stop sample running.
Oke, setelah stop kita disuruh untuk konfigurasi sampel pipeline. Jadi di situ kita disuruh untuk verifikasi job complete. Nah, ini konfigurasi Jenkins test job, kemudian write the after build the every jobs, save, verifikasi. Nah, ini seperti inilah. Oke, jadi di lab kali ini itu saya banyak belajar mengenai kesimpulan yang bisa ambil lab ini adalah saya sudah membangun dan juga menjalankan lingkungan otomasi Jenkins menggunakan Docker untuk proses continuous integration dan continuous deployment CI/CD. Nah, dari sebuah aplikasi Flash Sample Apps. Nah, jadi saya tuh tadi membuat yang pertama tadi kita membuat aplikasi sederhana yaitu Sample Apps yang berisi Python Flash, kemudian menulis script build sample apps.sh. Nah, itu mengatur folder kerja, menyalin file aplikasi, serta membuat Docker file. Nah, membangun image dan menjalankan kontainer aplikasi. Kemudian membangun image Docker untuk aplikasi Flash menggunakan Docker build dan Docker run. Lalu saya menjalankan aplikasi di port 50, 50 dan 80. Nah, untuk menggunakan Git version control itu saya mempelajari mengenai git add, git commit, dan git push ke repository GitHub, menjalankan Jenkins di Docker, dan membuat volume /var/jenkins.home, dan mengatasi error permission, missing RB permission, dengan menambahkan volume lokal seperti Jenkins home. Nah, tujuan pembelajaran yang dicapai itu mungkin saya bisa continuous integration, integrasi atau CI, dan memahami bagaimana Jenkins dapat menarik kode dari GitHub secara otomatis. Ada perubahan commit atau push. Kemudian continuous deployment atau CD, itu Jenkins itu dapat menjalankan build test dan deploy secara otomatis. Misalnya tadi itu kita menjalankan Docker build dan kontainer baru dari aplikasi. Kemudian Docker integration. Nah, di Docker integration tadi itu kita tuh tadi bisa mengemas aplikasi di dalam image Docker agar bisa dijalankan di mana saja dengan dependensi lengkap. Kemudian automation scripting. Jadi menulis shell di script untuk mengotomasi proses deployment aplikasi. Kemudian version control di Git, berarti meracak perubahan kode, commit, dan juga push ke GitHub agar bisa diintegrasikan ke pipeline Jenkins. Troubleshootingnya itu tadi itu mempelajari mengenai membaca Docker dan memperbaiki error dan mengelola kontainer yang crash. Mungkin seperti itu saja yang bisa disampaikan dari lab 636. Terima kasih, sama mau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.